Bab 586. Darah Balrog. Seiringan dengan orang ini mendongak, hawa fase kesempurnaan menyebar. Erikkin memicingkan mata. 5 orang mati dan hidup yang tengah menuju fase kesempurnaan berpadu menjadi sosok tangguh fase kesempurnaan. Bunuh dia, jerit wakil ketua. Muncul banyak kerutan di wajahnya, seketika menjadi lebih tua puluhan tahun. Ia menunjuk Erikkin dengan dendam. Bro. Mayat hidup yang berpadu tersebut hanya memandang Erikkin sekilas, kemudian menghilang seketika. Erikkin mengeluarkan tanda peringatan, lalu mengangkat kedua lengannya dengan cepat. Mayat hidup muncul di hadapannya, satu tinju mengenai lengannya. Kekuatan yang besar sekali, bagaikan batu yang bertabrakan, Erikkin melayang, mematahkan pohon-pohon di hutan. Inilah kekuatan fase kesempurnaan. Sudut bibir Erikkin mengeluarkan darah segar, sekilas muncul keterkejutan di balik matanya. Mayat hidup menghilang lagi. Erikkin menggertakkan gigi, berusaha mundur. Kecepatan mayat hidup sangat cepat, satu persatu tinjuan mendarat ke tubuh Erikkin. Erikkin tidak dapat membalas dalam sekejap. Terakhir mayat hidup terbang dan meninju ke bawah. Tanah di sekeliling langsung hancur, menghasilkan lubang besar yang dalam. Erikkin langsung dihantam ke dalam tanah. Baru saja mayat hidup akan melompat ke dalam, tiba-tiba satu sosok terbang ke atas. Jurus 13 tebasan, seru Erikkin, sekali lagi mengeluarkan pedang yang tidak terhingga jumlahnya. Namun kali ini mayat hidup tidak menghindar, melainkan langsung melawan semua hantaman. Bahkan api-api hitam tersebut langsung dipadamkan olehnya. Erikkin tertegun, ini adalah lawan paling kuat yang pernah ia temui. Mayat hidup datang ke hadapan Erikkin dalam satu langkah, telapak tangannya melayangkan Erikkin lagi. Jimat iblis, fisik Balrog kamu tidak berguna sekali. Erikkin tidak berhenti muntah darah, lalu berkata, menghabisi fase kesempurnaan dari perpaduan beberapa calon fase kesempurnaan saja tidak bisa. Untuk apa buru-buru? Kamu kira fisik Balrog hanya begitu saja? Yang sekarang kamu gunakan hanyalah raga palsu. Aku masih ada senjata pembunuh yang belum dipakai. Jimat iblis mendengus dingin, lalu sebuah cahaya terbang masuk ke kesadaran Erikkin. Dalam cahaya meliputi setetes darah merah yang panas. Ini adalah setetes darah Balrog yang aku kumpulkan dengan jerih payah, teknik bercampur dengan kekuatan pertalian darah, baru fisik Balrog dibilang sempurna. Mungkin kalau meminumnya, aku akan lebih mudah dikuasai oleh hawa iblis. Erikkin memandang setetes darah tersebut, darah itu mengeluarkan kekuatan besar, hawa yang sama dengan fisik Balrog. Benar. Tapi berdasarkan kondisi kamu saat ini, apakah akan peduli dengan hal-hal ini? Tanya jimat iblis dengan tertawa dingin. Kecuali kamu bersedia meninggalkan semua keluarga dan teman, meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, bukankah kamu hanya ada satu jalan saja, yaitu dengan menelan? Benar katamu. Erikkin tertawa, menyuruh dia meninggalkan teman, menyerah untuk menyelamatkan ibu, meninggalkan orang-orang yang mendukungnya. Ia tidak akan mampu melakukannya. Kamu tegas, bertekad teguh, sebenarnya sangat sesuai dengan seleraku. Sayangnya terlalu mementingkan hubungan dan perasaan, kalau tidak, ingin sekali menerima kamu sebagai murid. Jimat iblis merasa agak disayangkan. Tidak perlu repot memikirkan itu. Aku yang menerimamu menjadi muridku masih lebih masuk akal. Sialan, kamu tahu apa emangnya? Jimat iblis agak emosi, apakah kamu tahu berapa banyak orang hebat yang ingin berguru padaku? Tapi tidak aku hiraukan sedikit pun. Lalu kenapa kamu terkurung di dalam kediaman reinkarnasi? Usai bicara, Erikkin langsung tidak menghiraukan jimat iblis yang meledak-ledak emosi. Ia mengeluarkan darah yang bergerak ini, firasat Erikkin mengatakan dirinya akan hampir menjadi tidak terkalahkan jika meminumnya. Ia mendongak dan menelan darah Balrog. Darah tersebut memasuki kerongkongan, rasanya bagaikan sebuah api besar yang masuk ke dalam tubuhnya melalui tenggorokan. Erikkin merasa sakit dan panas luar biasa, bagaikan meminum magma. Dia jatuh ke tanah dengan menderita, seluruh tubuhnya bagaikan akan melumer, tidak bisa mengeluarkan tenaga sedikit pun. Sial. Jimat iblis sialan,
kamu tidak memberitahu aku akan ada efek samping seperti ini. Omel Erikin. Tubuhku sekarang sudah habis dibuat menderita, bagaimana masih bisa bertarung? Darah Balrog akan memperkuat ragamu, tunggu proses ini selesai, maka kamu tidak terkalahkan. Ujar jimat iblis. Tapi aku sedang bertarung, kamu suruh aku menunggu. Marah Erikin. Tidak bisakah beritahu aku terlebih dahulu, setidaknya suruh aku lari lebih jauh. Bagaimana aku tahu akan seperti ini? Jawab jimat iblis. Kamu yang memberitahu aku caranya, kamu sendiri tidak pernah coba. Erikin mau menggila rasanya. Lagi pula aku bukan fisik emas ajaib, tidakkah bodoh kalau aku meminum darah Balrog? Ujar jimat iblis tanpa rasa bersalah. Mendengar itu Erikin rasanya hanya ingin histeris. Dia bisa merasakan darah Balrog sedang membentuk kerangka ototnya kembali, ini akan membuat dia semakin kuat. Tapi proses ini sangat lambat. Setidaknya tidak bisa langsung bertarung. Mayat hidup datang, tinjuannya mendarat bagaikan tetesan hujan yang mengenai tubuh Erikin, tenaga untuk membalas pun Erikin tidak punya, tidak berhentinya ia muntah darah. Wakil ketua asosiasi tertawa dingin, kelihatannya Erikin sudah akan mampus. Tiba-tiba telinganya bergerak, lalu berkata, para ketua asosiasi, apakah kalian datang untuk merebut sasaran? Muncul 3 sosok di tengah hutan. Ketua asosiasi ke-6 menjawab dengan dingin, tentu saja kami akan menepati janji. Mayat Erikin adalah punya kalian, tapi satu hantaman terakhir untuk dia, harus aku lakukan dengan tanganku sendiri. Ketua asosiasi ke-7 dan ke-8 juga melangkah maju, serta mendepak Erikin dengan kejam. Menyedihkan sekali, Erikin, sekuat apapun kamu juga hanya sendirian. Saat ini wakil ketua Brahma sangat bersemangat, dipandangnya Erikin yang sama sekali tidak punya tenaga untuk melawan, jenius nomor 1 di kota G, bukankah pada akhirnya juga mampus di tanganku? Tunggu nanti kami menangkapmu dan meneliti fisikmu, pasti akan menciptakan pejuang yang lebih bagus lagi. Tidak akan menyia-nyiakan fisikmu yang bagus ini. Wakil ketua Brahma menjilat bibirnya sendiri, seolah sedang memandang sebuah karya seni yang sempurna. Cuy. Erikin meludah, langsung masuk ke dalam mulut wakil ketua Brahma. Cari mati kamu. Wakil ketua Brahma mengamuk besar, satu kaki langsung menginjak kepala Erikin. Kalau kamu baik-baik menuruti omonganku, aku masih bisa memberi kamu pengampunan, jangan mengira akan ada yang datang menyelamatkan kamu. Itu belum tentu. Erikin malah tertawa, karena tiba-tiba ia merasakan hawa yang familiar. Itu adalah orang yang sangat ia cintai, yang senantiasa muncul dalam pikirannya. Siapa bilang tidak ada yang akan menyelamatkannya? Baru saja wakil ketua selesai bicara, terdengar sebuah suara jernih dari tidak jauh sana. Di hutan sana, sebuah sosok hitam perlahan mendekat, ia memakai cadar, rok hitam, seiring dengan kedatangan sang wanita, suhu udara menurun drastis, tempat yang ia lewati membeku menjadi es, pohon di sekeliling mulai membeku. Serta siapa yang kamu bilang sendirian? Suara wanita itu sangat dingin, namun bagaikan terpendam api emosi yang tidak terbatas. Terutama ketika melihat Erikin yang demikian, wanita itu mengulurkan tangan menunjuk wakil ketua Brahma. Tiba-tiba wakil ketua merasa tercekam, secara refleks ia melangkah mundur karena ketakutan. Tiba-tiba sebuah bongkahan es jatuh dari langit, beberapa orang Brahma tidak sempat merespon, semuanya tertusuk. Sang wanita menunjuk lagi, bongkahan es tersebut menjadi serpihan es yang tidak terhingga jumlahnya. Serpihan es ini tajamnya luar biasa, diliputi hawa yang sangat dingin, serta menembak ke mereka. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.